pertama asatizah yang sudah bergabung, As'alullah al-Karim ayyamunna alaikum bi ni'matil iman wal Islam wa yahfazakum aina ma kuntum wa yu'tiyakum as-sihha wal afiyah wa yusahhil umurakum fid dunya wal akhirah. طيب طيب. أساتذة المملكة لله عز وجل. فأولا نشكر الله عز وجل على ما من علينا بنعمة الإيمان والإسلام، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طيب أساتذة yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kesempatan untuk hadir dalam pertemuan ini dalam rangka tatwirin nafsi, dalam rangka mengembangkan diri kita dalam dakwah ilallah azza wa jal. Dan kemudian kita ucapkan jazakumullah khair jazak kepada seluruh asatidzah yang sudah menyempatkan waktunya. Dan untuk asatidzah yang belum bergabung, mohon untuk saling berkabar bagi asatidzah yang lain, karena di satu sisi kita ada pembekalan untuk pengembangan dai, di sisi yang lain kita ngejar tahfiz nih asatidzah sekalian, ya, karena dai belum ada yang lulus tahfiz ini kayaknya. Jadi mohon untuk saling ta'awun untuk mendapatkan reward kita insyaallah akhir bulan ini. Akhir bulannya saya tahfiz saya Jumadil, sepertinya seperti itu ya insyaallah semester pertama kayaknya gitu. Baik, kemudian adapun untuk pelatihan kita hari ini adalah tentang dakwah visual, pemanfaatan aplikasi editing foto dan video dalam berdakwah, yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Latif. Mungkin Ustaz bisa say hello dulu, Ustaz Latif. Hey, hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah. Waalaikumsalam. Tadi Oke, tadi. Masya Allah, ini di antara tema yang bagus melihat perkembangan dakwah hari ini sudah bisa dijangkau yang seluruh anha'il alam abra abra internet, ya. Ini di antara wasilah yang sangat membantu kali dalam dakwah, dan mudah-mudahan dengan pelatihan ini memang betul-betul memberikan dampak yang sangat besar dalam dakwah kita kelak di lapangan, dan semoga Allah Azza wa Jalla juga menjadikan kita betul-betul dai yang bisa memberikan manfaat ke tengah-tengah kaum muslimin. Nah, tapi ini mungkin sekedar mukadimah dari kita berkaitan dengan pelatihan ini, dan untuk materi insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Latif. Kepada Ustaz Latif kita silahkan. Udah bisa share screen, Ustaz? Bisa, apanya? Enggak. Ya, bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Hayakumullah asatidah jami'an. Alhamdulillah semuanya para dai ya. Para dai, para ustadz yang diutus oleh Yayasan Peduli Kemanusiaan Arisalah Al-Khairiyah. Maka Alhamdulillah dulu Ana juga pernah jadi sebagai kepala kantor dakwah ya, juga jadi sebagai kepala kafala duat, yang dimana kita ketahui di antara kegiatan dai, di antaranya ada ta'lim al-muntazam ya, ada dakwah al-amah, kemudian khutbah Jumat, kemudian di antaranya juga disebutkan at-tawasul al-ijtimai, yaitu di antaranya media sosial. Maka kita
media sosial, bagaimana cara agar kita bisa memanfaatkan media sosial di zaman sekarang ini. Karena kita melihat ya di zaman sekarang ini seorang yang ketinggalan dengan media sosial, ya dia juga akan ketinggalan gitu. Artinya apa? Artinya dengan media sosial kita sekarang ini mudah juga untuk mendapatkan ilmu agama dan juga kita mudah juga untuk menyebarkan ilmu agama. Maka kita sebagai dai-dai ahlus sunnah lah kita katakan, dai-dai ahlus sunnah wal jamaah, maka kita melihat banyak juga kelompok-kelompok yang lain dari kelompok al-inhiraf yaitu yang menyimpang, mereka juga menggunakan media sosial. Mereka publish perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syariatnya Allah, maka hendaklah kita juga berperan. Hendaklah kita juga berperan, kita pelajari bagaimana mengembangkan sosial media, kemudian kita juga publish apa yang benar dari Al-Quran dan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin tidak perlu lagi pengenalan ya. Nama saya Latiful Ilham Ujung. Oke, kita lanjut. Maka pada sesi ini kita akan membahas peluang tersebarnya dakwah dari pemanfaatan media sosial. Maka di sini kita bagi menjadi ada 3 poin. Yang pertama itu adalah kekuatan media sosial, keunggulan dakwah digital, kemudian nilai pahala. Nah, berkaitan tentang kekuatan media sosial, maka kita melihat di zaman sekarang ini siapa yang tidak memiliki media sosial. Pasti semua kita di antara kita, dari peserta-peserta yang hadir pada kesempatan hari ini, pasti ada memiliki medsos. TikTok, Instagram, YouTube, ataupun Facebook. Ya paling minimal Facebook lah, karena orang-orang milenial ya, orang-orang milenial itu banyak di Facebook. Kemudian orang-orang Gen Z itu banyak suka senangnya ya di TikTok gitu, di TikTok ataupun di Instagram. Artinya apa? Semua kita sudah butuh dengan yang namanya media sosial. Media sosial apapun itu, baik dia Telegram atau WhatsApp, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook dan semua media sosial yang lain. Kemudian apa kekuatan media sosial yang lainnya? Konten bisa menyebar sangat cepat. Artinya, apabila kita memiliki sebuah konten, kalau misalnya kita sepakat nih semuanya, misalnya ada dai 44 orang. Nah, kemudian kita buat sebuah konten, kemudian kita publish. Misalnya kita publish di Instagram, kemudian kita semuanya sepakat harus like konten itu, kemudian berikan komentar. Maka mudah-mudahan konten tersebut akan mudah viral. Kemudian dakwah tidak terbatas tempat dan waktu. Maka kita lihat ya, antum-antum sekalian para asatidzah sibuk dengan belajar, sibuk dengan berdakwah, maka kita katakan hendaklah kita juga masuk ke ranah media sosial. Karena apa? Karena media sosial ini tidak membutuhkan banyak waktu. Misalnya kita ini lagi merojaah, kita lagi merojaah untuk kajian hari ini. Nah, kemudian kita ambil poin ringkas saja, poin ringkas, kemudian kita jadikan sebuah desain atau sebuah poster dakwah, kemudian kita sebar. Artinya apa? Yang kita kejar, dakwah kita berjalan di masyarakat, dakwah kita juga berjalan di media sosial. Artinya sekali jalan, kita mendapatkan 2 manfaat. Kita bertemu dengan masyarakat, kemudian para masyarakat online juga mendapatkan manfaat dari apa yang kita dakwahkan pada saat itu. Ya, singkat-singkat saja, tidak perlu yang ribet-ribet gitu. Kalau nanti akan kita pelajari juga bagaimana cara membuat posternya. Kemudian di antara kekuatan media sosial, dakwah dapat menjangkau
orang yang jarang hadir ke masjid atau majelis taklim. Dan ini benar, Pak. Dan ini juga benar. Ya sebagaimana kita tahu ya, sekarang ini kalau zaman dulu mungkin diumumkan dari mikrofon misalnya. Hari ini kita ada kajian yang mungkin masih ada di zaman sekarang masih ada. Tapi sekarang zaman sudah maju, ya sekarang sudah mulai nampak flyer-flyer dakwah, poster-poster dakwah. Nah, dari situ oh di sini rupanya ada kajian. Oh di sini rupanya Ustadz Fulan mengisi kajian. Maka ini dampaknya sangat-sangat bagus. Artinya apa? Artinya ketika kita ingin kajian misalnya, ya kita buat aja posternya. Kita buat posternya, kemudian kita berikan ke panitia. Ini Pak poster saya, tolong disebarkan. Ya mungkin jemaah masjid yang ada di tempat itu mungkin cuma sedikit. Karena informasinya tersebar dengan luas, maka mungkin dari kampung-kampung sebelah melihat posternya bagus, pematerinya juga bagus, judulnya juga bagus, mereka tertarik untuk ikut. Mereka tertarik untuk ikut datang ke kajian. Karena karena kita melihat, karena baca dari jurnal IICT yang datanya dari 2024, itu pengguna media sosial itu sangat-sangat banyak, iya, yaitu YouTube 53% dari total total populasi Indonesia, Instagram 47,3% dari populasi Indonesia, begitu Facebook 45, TikTok juga 34,7% dari populasi Indonesia. Artinya apa? Semua kita di zaman sekarang ini membutuhkan yang namanya media sosial, baik dari kalangan remaja, baik dari kalangan dewasa, bahkan nenek-nenek juga sudah menggunakan media media sosial. Artinya apa? Ini juga sangat penting untuk kita gunakan untuk pengembangan dakwah. Kemudian keunggulan dakwah digital yaitu efektif untuk generasi muda yang aktif di HP. Nah, ini siapa lagi yang tidak melihat remaja-remaja sekarang pasti mereka membawa yang namanya handphone. Kemudian pesan bisa dikemas singkat namun bermakna. Nah, ini yang kita katakan tadi. Misalnya kita seorang dai, kemudian kita memiliki apa namanya materi kajian yang akan kita publish di tengah-tengah masyarakat. Nah, kita ambil aja kesimpulan satu poin untuk satu poster atau misalnya ada dia sekarang bentuk karosel namanya, yaitu seperti susunan-susunan poster yang bisa kita posting. Faedah yang pertama A, faedah yang kedua B, faedah yang ketiga C. Nah, kemudian kita publish ke publik. Kemudian bisa dalam berbagai bentuk. Misalnya teks, video pendek, kemudian gambar, infografis, kemudian biaya dakwah sangat murah dibanding metode konvensional. Nah, jadi ini juga apa namanya? Menghemat biaya, menghemat biaya, menghemat waktu untuk kita berdakwah di media sosial. Terkadang ada ya terkadang apa namanya? Sebagaimana pernah juga kita dengar dari Ustadz eh, Firanda, dia sendiri mengatakan, saya rasa lebih bermanfaat saya di media sosial, kata dia seperti itu. Kenapa, Ustadz? Karena ketika saya datang ke sebuah masjid yang datang cuman 100 sampai 200 orang, misalnya seperti itu. Tapi ketika saya buat live streaming, yang datang, yang hadir, yang ikut bisa sampai 300, bisa sampai 500 gitu. Lebih banyak dari yang hadir di tempat itu. Seperti itu. Kemudian keunggulan dakwah digital itu short form konten disukai manusia sekarang ini. Short form konten ini maksudnya konten-konten yang singkat, konten-konten yang singkat ya karena di zaman sekarang ini memang ini yang dibutuhkan dari kita-kita semua gitu. Kebanyakan kita ya membutuhkan short form konten ini, konten-konten yang singkat, konten-konten yang ringkas. Nah, cobalah kita lihat diri kita masing-masing. Ada tidak yang kita masih
senang dan istiqomah melihat konten yang durasinya 30 menit, konten yang durasinya 1 jam, konten yang durasinya 2 jam, pasti sedikit. Karena apa? Karena kita sudah senang dengan yang namanya ya short form konten seperti Reels di Instagram, seperti short di YouTube. Karena kita lebih senang konten yang singkat. Kemudian nilai pahala ya mungkin kita semua sudah pasti tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Kemudian dengan media sosial satu konten bermanfaat bisa dilihat ribuan orang maka itu akan menjadi pahala yang mengalir. Kemudian kewajiban berdakwah sesuai kemampuan. Kemudian kita hidup di zaman media. Jangan biarkan orang-orang batil menguasai media, sementara ahli kebenaran diam. Nah, ini adalah nasihat nih untuk kita semua ya, para dai ilallah, para dai-nya Allah Subhanahu wa taala ya, ya seperti di awal kita katakan, jangan karena di zaman sekarang ya banyak yang buat konten-konten yang nggak jelas, konten-konten yang ada musiknya, yang menyebarkan syubhat-syubhat, maka kita juga harus berperan gitu. Kita juga harus berperan untuk membentengi daripada masyarakat-masyarakat yang belum terkena syubhat-syubhat tersebut. Kemudian hendaklah kita jadikan media digital media online ini sebagai ladang amal jariah kita. Artinya apa? Ketika kita meninggal dunia nanti, konten-konten yang telah kita produksi, konten-konten yang sudah kita buat, itu tetap masih ada di media sosial. Artinya selama media sosial itu masih ada, maka selama itu pula konten kita akan tersebar ke masyarakat dan mudah-mudahan itu menjadi aset atau ladang amal jariah kita ketika kita meninggal dunia. Nah, kemudian kita masuk ke pengenalan aplikasi editing gambar dan video apa? Apa? Nggak terserah. Tapi udah nih. Ini udah. Share, share. Oh ya, gambarnya nampak ini ya, Kak? Nampak kemana, Kak? Nampak, Kak. Share screen-nya nampak? Nampak, nampak, Kak. Nampak, Kak? Nampak, Kak. Oke. Kemudian kita lanjut, yaitu pengenalan aplikasi editing gambar dan video yang simple dan mudah digunakan. Nah, dari tadi awal kita panjang lebar, kita berbicara manfaatnya, kemudian kita apa namanya dampaknya, nilai pahalanya. Maka apa yang kita gunakan gitu? Yang pertama kita akan jelaskan editing gambar, kemudian editing video, kemudian tools untuk pendukung editing gambar dan juga editing video. Nah, yang berkaitan tentang editing gambar, maka kita bisa melihat ini Anda simpulkan yang aplikasi-aplikasi yang mudah untuk kita gunakan ya, apalagi HP kita HP kentang ya biasa disebut ya. HP yang kurang support, HP yang kurang kuat RAM-nya. Maka bisa kita gunakan aplikasi yang namanya Canva. Semua kita pasti tahu apa aplikasi Canva ini. Ini adalah aplikasi yang mudah ya, mudah, ringan juga. Bisa kita gunakan di handphone, bisa juga kita gunakan di PC apabila kita punya PC, komputer ya, monitor gitu. Kemudian banyak template poster dakwah, carousel, feed IG, YouTube, thumbnail. Jadi sudah banyak template-template yang tersedia di Canva. Kemudian juga ada namanya Pixel Lab. Ini khusus untuk handphone-handphone Android. Ini ringan, cocok untuk desain tipografi dakwah. Kemudian ada PixArt, editing cepat, efek foto, stiker.
potong gambar. Ini juga aplikasinya bagus juga. Untuk editing video itu ada namanya CapCut. Ini bisa digunakan di HP ya, baik dia iPhone, baik dia juga Android. Kemudian ada VN Video Editor, kemudian ada InShot. Nah, nanti aplikasi-aplikasi ini bisalah dicoba-coba di download. Ini sekedar pengenalan aplikasi saja. Nah, kemudian tools pendukung itu seperti ada namanya remove BG, yaitu remove background. Ya, kan terkadang kita butuh apa namanya gambar yang tidak ada latar belakangnya. Atau misalnya kita mau buat inilah, misalnya kita foto, buat pas foto, kan kita butuh backgroundnya warna merah, backgroundnya warna biru, misalnya. Bisa masuk ke sini, ke remove BG, kemudian masuk ke aplikasi editing foto. Kemudian baru bisa kita rubah backgroundnya. Kemudian ada Google Font atau Dafont. Di sini untuk mendownload font-font yang kita sukai. Buka saja Dafont atau Google Font, tinggal kita pilih mana font yang ingin kita download dan kita masukkan. Untuk gambar-gambar itu biasanya kita ambil dari Pixabay atau Pexel. Nah, di sini semuanya lengkap, gambar dan video gratis untuk konten dakwah. Bisa kita buka di Google Pixabay. Namun di Pixabay itu biasanya kata-kata yang mudah dibaca menggunakan bahasa Inggris. Atau Pexel, Pexel ini juga bisa menggunakan bahasa Indonesia dan juga bisa bahasa bahasa Inggris. Oke, kemudian cara desain poster dakwah yang baik. Yang pertama mulai dari pesan inti. Gunakan hierarki teks. Kemudian pilihan warna. Kemudian gambar pendukung, font yang tepat, kesesuaian format. Nah, jadi ini kita simpulkan, ya artinya poster dakwah yang baik, artinya kita bahas ini adalah poster dakwah, maka kita lihat dulu pesan intinya apa. Kemudian kita gunakan hierarki teks, artinya apa? Font judulnya besar, kemudian isinya kecil, kemudian nanti teks yang lain di mana gitu. Itu perlu pemilihan hierarki teks. Kemudian pilihan warna, kemudian gambar pendukung, font yang tepat, kemudian kesesuaian format. Kemudian mulai dari inti kita bahas. Kemudian yang pertama tentukan pesan utama satu kalimat, jangan terlalu, kemudian jangan terlalu banyak teks, kemudian fokus pada satu pesan dakwah, motivasi, ayat, hadis ataupun nasihat. Artinya apa? Jangan terlalu banyak gitu. Artinya judulnya jangan terlalu banyak, jangan pula judulnya semua huruf besar semua, kemudian teksnya cuman sedikit, isi dari kontennya cuman sedikit. Kemudian gunakan hierarki teks. Seperti yang kita katakan tadi, judul paling besar, subjudul sedang, kemudian isinya kecil. Kemudian pilihan warna, gunakan 2 sampai 3 warna saja. Jangan banyak-banyak gitu lah. Jangan semua dicampur-campur, nanti kurang bagus. Sebenarnya bagus apabila sudah mahir di dalam penggunaan gradien warna, penggunaan warna gitu. Nah, di sini ada kita buat referensi apabila kita ingin apa namanya melihat warna ini cocok dengan warna apa gitu. Warna ini cocok dengan warna apa. Maka bisa gimana? Gambarnya nampak nih, Saya Hah? Udah nampak ya? Dari tadi belum nampak dia. Nggak geser-geser. Oh enggak geser-geser. Kok enggak dikabari? Kirain memang itu aja yang ditampilkan. Oh, ini udah nampak, ini nampak. Udah. Berarti gini aja kita buat ya. Nggak usah full ya. Oke, kemudian bisa kita cari di colorful.
Berarti kalau seperti ini bisa kita apa ya? Misalnya seperti ini kita buat colorful, color hunt. Nah, jadi di sini kita bisa melihat mana warna-warna yang cocok. Misalnya warna hijau. Nah, warna-warna yang cocok digabungkan ini saja satu, dua, tiga, empat gitu. Ini saja warna-warna yang cocok untuk kita gunakan. Kalau ini nampak ya layarnya. Oke. Nampak, Kemudian nampak. misalnya seperti ini. Ya warna ini saja kita gabungkan. Jangan digabungkan dengan warna-warna yang kontras berlawanan dengan warna-warna ini gitu. Agar ketika kita melihatnya dia indah seperti itu. Kemudian gambar pendukung. Gunakan gambar yang mendukung tema masjid, Al-Quran, siluet manusia, landscape. Hindari gambar yang terlalu ramai atau distracting. Artinya apa? Sesuaikan gambar yang ingin kita masukkan. Misalnya ketika kita buat judul tentang hikmah perang Uhud misalnya. Nah, kita buat gambarnya gambar apa namanya? Gambar suami istri. Gimana itu kira-kira? Kan tidak cocok gitu. Artinya tidak nyambung. Artinya ketika kita buat hikmah perang Uhud. Nah, kemudian kita cari gambar yang berkaitan tentang di antaranya clue, di antara clue judul itu misalnya perang. Nah, kita cari perang. Maka kita gabungkan perang, gambar perang gitu. Kemudian font yang tepat. Font yang tepat untuk judul tegas dan mudah dibaca. Untuk teks Arab gunakan font yang jelas, hindari font yang dekoratif berlebihan. Artinya kan banyak juga orang yang, oh ini kayaknya cantik ini fontnya masukkan. Kemudian, oh ini cantik fontnya dimasukkan. Artinya berantakan font-font yang ada di dalam. Maka kita sampaikan kalau bisa fontnya dua atau tiga font saja sudah bagus ya. Jangan sampai 10 font, sampai 20 font. Nah, kita sendiri pening, ini fontnya apa, ini fontnya apa gitu. Mari kita cari seminimalis mungkin gitu. Jangan sembraut. Kemudian kesesuaian format. Ini sangat penting juga untuk kita ketahui kesesuaian format untuk kita posting agar postingan kita tersebut pun bagus dan juga rapi. Karena kesesuaian format ini juga akan mempengaruhi algoritma dari media sosial yang kita gunakan. Artinya apa? Kita juga harus pelajari algoritma. Facebook ukurannya berapa, Instagram ukurannya berapa, agar apa? Mereka menampilkan postingan-postingan kita ke publik. Oke, kemudian tips dalam mendesain poster dakwah. Kemudian yang pertama, keep it simple, gunakan kontras, perhatikan spasi, kemudian konsisten, kemudian pastikan sumber valid, gunakan CTA, call to action. Nah, kemudian keep it simple, semakin sederhana, semakin kuat pesannya. Jangan menjejelkan terlalu banyak poin. Gunakan kontras, teks terang di latar gelap atau sebaliknya. Pastikan semuanya teks terbaca. Kemudian perhatikan spasi, white space. Itu beri ruang kosong agar desain terlihat rapi dan profesional. Kemudian konsisten, gunakan gaya, warna, font, dan layout yang sama untuk semua konten. Artinya apa? Kita buat template kita masing-masing. Misalnya Ana buat gambarnya di bawah, teksnya di atas, nanti logonya di samping kiri atas atau samping kanan atas. Artinya konsisten di dalam setiap desain-desain tersebut dan ini juga menghemat waktu gitu. Jangan setiap postingan itu harus ada ide baru. Atau bisa kita katakan yang pertama kali kita ingin membuat desain, yang pertama kita cari dulu idenya apa yang mau kita buat gitu. Ide, satu ide yang bisa kita gunakan untuk 50 poster dakwah. Artinya sama semua seperti itu. Konsepnya sama semua seperti itu. Logonya di sini, teksnya seperti ini, fontnya ini, kemudian gambarnya, temanya seperti ini gitu. Itu juga harus rapi, artinya kita juga harus konsisten. Kemudian pastikan sumber valid, ya. Pastikan sumber
valid gitu. Apalagi di kalangan ahlul ilmi, di kalangan para talabatul ilm, ya pasti akan melihat ini gitu. Pasti akan melihat, oh ini kontennya kok nggak bagus nih gitu. Apa nggak ada ustadz yang bisa menjadi QC di dalam postingan ini kok diposting gitu. Padahal dia ahlu sunnah misalnya, tapi postingannya kok salah gitu. Ini pasti akan menjadi koreksi masyarakat juga gitu. Maka kita katakan berhati-hati juga kita di dalam menggunakan media sosial. Berhati-hati juga kita ketika ingin share postingan, apalagi kita yang buat gitu, apalagi kita yang membuat postingannya. Hendaklah kita pikirkan baik-baik, kemudian pada saat itu kita share. Kemudian pada saat itu kita share. Kemudian gunakan CTA, call to action, yaitu bagaimana bagikan dan sebarkan kebaikan. Misalnya kita buat video, bagikan, sebarkan kebaikan ini gitu. Atau misalnya kita buat tanda save untuk diingat pada poster yang kita buat. Kemudian follow untuk konten dakwah harian. Oke, kemudian jazakumullahu khairan. Jadi materinya sudah selesai. Kita masuk ke apa namanya? Praktek ya. Kita langsung praktek pengenalan dari yang kita pilih adalah aplikasi Canva. Aplikasi Canva. Yang dimana pastilah semua kita mengetahui apa ya apa namanya. Rata-rata gunakan Canva tidak ya? Teman-teman sekalian menggunakan Canva tidak? Pakai. Ya, pakai nggak? Nah, karena ini Enggak sanggup, Papi. nggak sanggup, cobalah. Ini aplikasinya ringan ya. Nggak sanggup HP, kabarilah ke ini. Mudir kepala doa. Nah, mana tahu bisa diajukan. Nah. Oke, nah kita pengenalan Canva. Maka kita lihat di sini. Di sini adalah bagian di sini. Kita simpulkan bagian ini adalah alat yang akan kita gunakan untuk mendesain semua yang kita ingin buat gitu. Di sini, kemudian ada di sini. Di sini adalah format yang kita inginkan, misalnya untuk pendidikan, kemudian untuk presentasi, kemudian untuk media sosial. Maka di sini bisa kita buka dan bisa kita ambil template yang ada di dalamnya. Kemudian ada AI Canva, kemudian bisa juga kita buat per proyek kita jadikan folder-folder, kemudian apa namanya lembaran kerja kita bisa kita masukkan di folder-folder agar tidak berantakan. Dan juga sekarang sudah ada namanya apa namanya ini AI di dalam Canva. Jadi tinggal kita tulis apa yang kita inginkan maka dia akan keluar. Misalnya apa? Misalnya seorang penuntut ilmu berjalan. Nah, kita tunggu di generate. Nah, ini semuanya akan muncul. Bisa kan? Kemudian tinggal kita pilih satu. Kita ambil satu, kita klik edit. Kita klik edit. Kemudian kalau misalnya ini gambar tidak kita inginkan, bisa kita hapus background. Kita bisa hapus backgroundnya. Kemudian apa yang kita lakukan? Kemudian bisa kita melihat lagi di sini. Misalnya kita buat apa? Kita buat di Mekah. Kita buat ya. Kita tunggu. Bisa kan? Kita bisa milih di mana dia, di atas, di sini, atau di sini, atau ini. Ya mungkin ini sudah bagus lah. Sudah bagus.
Dari sini, apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan, contoh misalnya ketika kita ingin buat flyer dakwah lah kita bilang ya, atau poster dakwah. Ketika kita ingin buat poster dakwah, misalnya kita buat judulnya, seperti yang kita katakan tadi, judul itu besar, kemudian isinya itu kecil. Isinya tidak lebih besar daripada apa namanya judul. Nah, ketika kita ingin mencari isi konten, sekarang sebenarnya sudah mudah ya dengan kita menggunakan yang namanya ChatGPT. Bagaimana caranya? Kita buatkan promptnya. Anda hebat dalam pembuatan konten dakwah. Misalnya seperti itu. Maksudnya kita kita bujuk dulu dia gitu. Kita bujuk dia. Kemudian buatkan judul, kemudian di bawahnya ayat Al-Quran. Buatkan 10. Buatkan 10. Nah, kalau misalnya seperti ini kita paksa lagi dia untuk membuat yang lain gitu. Buatkan artinya. Nah, jadi. Nah, misalnya kita buat satu, keteguhan hati di jalan Allah. Mana tadi? Nah, kita buatkan di sini. Keteguhan hati di jalan Allah. Nah, di sini kita lihat kalau misalnya kita buat warnanya warna hitam, nampak tidak? Pasti tidak nampak. Maka kita buat warna yang nampak. Warna yang nampak dan jelas bisa kita baca warna putih. Kemudian di sini kita kenalkan juga ketika kita sudah menambahkan teks. Di sini kita bisa mengganti font di sini. Fontnya ini bisa kita ganti-ganti. Misalnya ini bebas, tinggal kita pilih saja font yang ingin kita gunakan. Di bagian ini bisa mengatur ukuran-ukuran dari font yang ingin kita gunakan. Di sini juga bisa mengganti warna dan juga hebatnya Canva, dia bisa langsung melihat warna yang mirip dengan warna yang ada di gambar. Misalnya seperti ini. Nah, bisa artinya warnanya sama, namun kita milih putih. Kemudian di sini juga merapikan rata kanan, rata kiri. Kita buat rata kiri. Kemudian di sini bisa kita atur jarak space yang kita katakan tadi, jarak spasi dari teks yang kita buat. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Kita buat besar. Kemudian keteguhan hati di jalan Allah. Kemudian apa? Kita ambil ayatnya. Kita ambil ini saja, artinya. Kita ambil artinya. Kemudian kita ambil dari teks subjudul. Nah, kita rapikan tanpa kita buat bold. Kemudian kita dekatkan dengan judul. Nah, kalau seperti ini sudah rapi belum? Belum ya. Tinggal kita Rapi. apa? Tinggal kita rapatkan lagi. Kita rapatkan sedikit agar lebih nampak minimalis gitu kan. Target kita kan minimalis. Nah, kemudian teksnya sudah ada, kemudian apa namanya? Konteksnya sudah ada. Kemudian kita butuh memasukkan yang namanya media sosial. Di sinilah bisa kita cari di elemen. Di elemen misalnya kita buat Facebook. Nah, ini dia Facebook. Kemudian kita bisa buat Instagram. Nah, Instagram.
Sudah. Kemudian nama Instagram siapa yang mau kita buat? Misalnya Abu Fulan. Misalnya Abu Fulan ya. Kemudian kita double karena Instagramnya juga sama. Nah, kemudian di sini bisa kita blok. Memblok itu artinya artinya pas apa namanya? Tulisan dengan gambar itu tidak terpisah. Artinya kita gabungkan antara nama Abu Fulan dengan Instagram. Caranya itu tinggal kita kontrol G. Nah, dia sudah bergabung. Jadi dia cuma ada satu. Kontrol G. Dia sudah sama, sudah bergabung. Oke, kita sudah bisa buat media sosialnya. Dan warnanya bisa kita ganti-ganti. Warnanya bisa kita ganti-ganti. Warnanya bisa kita ganti-ganti. Oke. Kemudian di sini mungkin kita butuh yang namanya membuat kotak atau membuat garis. Misalnya kita cari shape. Nah, bentuk bisa kita ambil dari sini. Kita ambil sini, kemudian kita penuhkan jadi kotak, kemudian bisa kita fullkan. Bisa kita fullkan, kemudian kita letakkan di sini. Nah, ini kenapa seperti ini? Caranya kita bisa memilih posisi di lapisan, kemudian yang shape yang warna coklat ini kita geser ke bawah. Nah, jadi kita geser ke bawah. Sudah jadi. Nah, kemudian bagaimana cara memasukkan logo? Bagaimana cara memasukkan logo? Tinggal kita unggah. Kan kita katakan tadi ini adalah alat kita untuk membuat karya kita. Tinggal kita unggah. Tinggal kita unggah, kemudian kita cari apa namanya? Mana logo yayasannya. Misalnya ini karena sudah pernah ada unggah, jadi tinggal kita ambil logo Yayasan Peduli Kemanusiaan Harisala. Tinggal kita ambil, nah, kemudian tinggal kita sesuaikan ukurannya. Nah, ini kalau misalnya kita letakkan di sini, maka tidak nampak. Bagaimana caranya? Ya tinggal kita tambah bentuk tadi, yaitu shape. Tinggal kita tambah bentuknya. Kemudian kita letakkan posisinya di bawah dari logo. Kan ini tidak nampak lagi. Tinggal kita ganti warnanya, jadi warna putih. Supaya logo kita yang hitam, dia bisa kelihatan. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Masih aman. Masih aman? Oke, kalau masih aman kita lanjut. Nah, di sini bisa kita tambah halaman. Nah, jadi halaman yang di atas bisa menjadi dua. Kemudian di halaman ini bisa juga kita ganti ukurannya. Kan, contoh misalnya kita ingin membuat desain di Instagram. Itu biasanya 180 dikali 1080 dikali 1350. Nah, kemudian kita ubah ukuran desain. Bisa kita ubah ukuran
ukuran desain. Contoh misalnya bisa juga kita ambil gambar yang tadi seperti ini. Nah, ini bisa kita hapus latar belakang, kemudian kita sedikit crop. Kita sekarang membuat apa namanya? Judul kajian. Judul kajiannya apa misalnya, Pak? Kajian tauhid. Tauhid adalah landasan seorang muslim. Nah, ini biasanya kalau judul kita lebih besarkan. Contoh misalnya kita buat 3, 35 atau berapa. Nah, kemudian kita ganti fontnya, kita buat lebih besar lagi. Nah, kemudian di sini apa yang kita perlukan? Apa kebutuhan kita dari gambar ini? Nah, dari gambar ini bisa kita buatkan latar belakang yang lain gitu. Atau misalnya kita buat gambar yang lain lah misalnya. Kita buat gambar yang lain, tapi menggunakan gambar ini juga. Bisa kita gunakan dari elemen. Elemennya apa? Misalnya masjid. Masjid kita lihat foto, kemudian kita pilih mana yang paling simpel. Contoh misalnya ini. Ini contoh saja. Nah, tinggal kita geser dan sesuaikan eh, gambarnya. Nah, kemudian kita inginkan gambar ini berlatar warnanya warna lain. Bisa kita buat. Bisa kita buat misalnya seperti ini. Kemudian kita ingin warnanya warna menggunakan warna gradien misalnya. Nah, seperti ini. Tinggal kita ganti oposisinya, transparasinya. Nah, bisa 80, bisa 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 85 seperti itu. Namun teksnya kita ganti menjadi warna warna putih. Kemudian bisa juga kita masukkan ornamen. Ornamen-ornamen ini ornamen Islami misalnya. Nah, bisa kita masukkan ya, ornamen Islami. Tinggal kita masukkan. Tinggal bisa juga kita ganti warnanya jadi warna putih. Bisa juga kita ganti warna ini menjadi ini. Nah, kemudian bisa kita masukkan nama pemateri. Ustadz Abu Fulan misalnya. Nah, Ustadz Abu Fulan. Judulnya Tauhid adalah landasan seorang Muslim. Nah, kemudian kita butuhkan waktunya. Waktunya kapan? Kita cari namanya kalender icon. Kemudian lokasi. Ini bisa kita ganti warnanya. Ini kenapa nih? Kita bisa ganti warnanya menjadi putih. Ini juga kita ganti jadi
warna putih. Nah, kemudian kita masukkan teks untuk waktunya setiap setiap Senin pukul 16.30 sampai selesai. Kemudian bisa juga kita cari lokasi. Lokasinya di gedung yayasan. Tapi ini lebih kita kecilkan untuk menyesuaikan sama teks yang ada. Nah, sama seperti yang kita pelajari tadi, ini bisa kita gabungkan jadi satu. Ini bisa kita gabungkan ya untuk memudahkan kita untuk geser menggeser. Nah, kemudian apa lagi yang kita butuhkan? Media sosialnya. Yang dari konten yang di atas bisa juga kita copy, kemudian kita masukkan paste di bawah. Kemudian bisa kita letakkan di sini atau misalnya atau serata di sini, misalnya seperti itu bisa. Kemudian logo dari media yang kita gunakan. Nah, bisa kita masukkan. Kita lihat posisinya ada di mana. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, misalnya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan, yaitu bagaimana caranya agar kita bisa mendownload dari poster dakwah yang kita sudah buatkan. Tinggal kita lihat ada tulisan bagikan, kemudian unduh, kemudian bisa kita pilih antara JPEG, PNG, PNG, PDF standar, cetak PDF, SVG, video, dan banyak lainnya. Biasanya untuk yang kita posting poster untuk media sosial itu kita gunakan PNG. Nah, kemudian di sini bisa kita pilih mana yang ingin kita download untuk kita posting. Kalau misalnya kita ingin download semua, bisa semua kita klik. Kalau misalnya cuma satu, satu saja yang kita klik, kemudian selesai, kemudian diunduh. Itu otomatis masuk ke handphone atau ke laptop masing-masing. Nah, kita bisa kita lihat ini hasilnya. Tinggal lagi kita posting di Instagram atau di media sosial yang yang lainnya. Nah, yang seperti yang kita katakan tadi, no template ini artinya ini adalah ide yang pertama untuk kita membuat poster. Artinya apa? Artinya setelah ini ada, maka bisa juga kita gunakan untuk eh, template kita sendiri. Tinggal kita ganti judulnya dengan judul yang lain, atau misalnya kita ganti pematerinya, atau misalnya kita ganti tanggal, kita ganti
tempatnya, kemudian kita ganti media sosialnya. Dan juga di sini juga bisa kita masukkan barcode. Nah, bisa kita masukkan barcode. Dari mana barcode-nya? Dari di sini. Ini adalah alat kita. Kemudian kita lihat ada namanya aplikasi. Kemudian kita cari QR code generation. Maka kita pilih ini QR code. Maka tinggal kita masukkan apa namanya? Link yang kita punya, atau misalnya seperti mana ya? Misalnya kita masukkan link Canva yang kita buat ini. Ini PDF kan. Link Canva yang kita jelaskan tadi, kita masukkan di sini. Nah, jadi barcode-nya sudah jadi. Tinggal kita coba dari Google Lens atau dari Google Lens. Ini nah, coba. Maka dia akan otomatis masuk ke materi yang kita pelajari tadi. Tinggal kita letakkan di mana yang sesuai dengan keinginan kita. Oke, gimana ikhwah nih? Ada ada yang mau kita buat misalnya. Nah, di sini kita bisa buat ya. Dia pakai AI Canva ini sangat-sangat membantu dan juga sangat-sangat enak. Misalnya kita buat seorang Muslim tanpa wajah sedang menuntut ilmu. Bisa kita pilih dari gaya yang ingin kita gunakan. Misalnya render 3D, ilustrasi, kemudian kita generate. Nah, bisa jadi seperti ini. Nah, kemudian bisa juga kita ganti ukurannya. Sebenarnya di sini kita ganti ukurannya. Kemudian bisa kita pilih ini, edit. Nah, di sini bisa kita ganti-ganti semuanya, edit ajaib. Misalnya ini kita klik jadi copy. Nah, jadi. Nah, kemudian nanti bisa kita buat apa namanya? Di sini kita jadikan rak buku. Jadi rak buku. Atau kita ganti backgroundnya, kita hapus backgroundnya. Nah, kemudian kita cari edit.
Di sini kita bisa ganti jadi apa? Duduk di sebuah istana. Duduk di sebuah istana. Oke. Kemudian bisa juga kita tambah di sini seorang yang menemani belajar. Enggak ada. Oke, kita kembali. Kita buat poster peserta dakwah tadi ya. Misalnya keutamaan kesabaran. Kita masukkan teksnya, teks besar. Kemudian keutamaan kesabaran, kita ganti fontnya, kita ganti ukurannya. Kemudian kita masukkan ayatnya. Oke, misalnya seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan gambar, misalnya seorang pemuda, seorang muslim lah, muslim. Bisa kita masukkan grafis, bisa juga kita masukkan gambar, bisa kita masukkan foto. Misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian bisa kita masukkan namanya gradien. Atau misalnya kita buat gradien sendiri sebenarnya bisa mudah. Kita buat gradien sendiri, kita pakai shape bentuk. Misalnya seperti ini, kita bentuk di sini. Kemudian kita cari warna gradien. Nah, kita pilih mana gradien yang ingin kita gunakan. Ini bisa kita habiskan kontrasnya, bisa kita gunakan sampai habis. Kemudian kita letakkan posisinya di bawah. Ini sudah sesuai. Kemudian kita ganti warnanya menjadi warna putih.
Atau gradiennya kita ganti warnanya, bisa juga. Kita ganti warna gradiennya itu seperti seperti ini. Nah, seperti ini bisa juga kita gunakan template ini untuk desain-desain selanjutnya. Artinya konsepnya seperti ini. Ada judulnya di sini, kemudian isinya di sini, gambarnya, objeknya ada di tempat ini. Kita menggunakan gradien gradien hitam. Atau misalnya kita mau menggunakan yang namanya tekstur ya. Ada aplikasi di sini tekstur. Ada namanya tekstur. Bisa kita jadikan seperti ini. Seperti robekan kertas atau misalnya yang ini. Oke, mungkin kita baca pesan. Pak Vincent mau tanya kalau untuk video dengan menggunakan Canva rekomend nggak? Kalau misalnya rekomendasi ya sesuai dengan keahlian masing-masing. Ya kalau misalnya di Canva buat video sebenarnya bisa juga. Kemudian masalah materi full daging banyak ilmu baru yang Anda dapatkan bukan untuk masuk surga. Amin ya. Amin. Gimana cara dan trik untuk monetisasi akun Canva kita? Kita buat produk digital seperti template, video, poster, undangan agar bisa dibeli pengunjung pengunjung Canva. Gimana caranya? Ya, caranya tinggal kita posting template kita. Artinya apa? Kita buat template kita, kemudian kita berikan ke Canva. Belum belum pernah juga nah pelajari gimana gimana caranya. Atau misalnya seperti ini, kita buat pas foto. Ya mungkin kan dai suruh buat pas foto atau apa gitu. Bisa kita ganti backgroundnya, kemudian latar belakangnya buat warna kita buat warna merah. Nah, seperti ini. Atau misalnya kalau kita tidak mau background merah, kita buat apa namanya istana. Hmm. Saya buat di istana atau di mana. Alhamdulillah di Canva sudah sangat-sangat lengkap deh, sangat-sangat lengkap. Atau misalnya kita mau buat sampul buku misalnya. Kita punya buku, kita mau buat kita mau tampilkan. Artinya seakan-akan kita sudah punya buku, bisa kita cari di mockup namanya, mockup. Nah, bisa kita cari di sini. Misalnya seperti ini. Artinya kan ini buku.
buku kita. Kita sudah punya tadi hasil karya kita di mana itu? Nah, bisa kita masukkan di sini. Tinggal kita masukkan saja. Kita tunggu. Nah, sudah jadi sampul buku. Sudah jadi buku, tinggal kita cetak. Atau misalnya yang lain. Misalnya kita mau buat di kaos. Tinggal kita masukkan itu tadi. Sudah jadi. Atau misalnya Bapak ini kita suruh pakai. Kita suruh pakai deh. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Wah, kita di sini diskusi aja ya. Soalnya kalau desain ya sebenarnya seperti itu aja deh. Ada pertanyaan? Apakah ada cara otomatis edit video merotal tanpa ribet? Copy teks Quran dan terjemahannya satu persatu Pak Ustadz. Di apa ada itu namanya? Di CapCut. Kalau bisa, bisa kalau antum ada punya CapCut, CapCut apa lah ya? Pro, CapCut Pro. Kemudian nanti di situ ada template, ada murotal. Kemudian itu bisa digunakan. Artinya tulisan murotalnya bisa digunakan. Kemudian tinggal kita ganti gambarnya. Tinggal kita ganti gambarnya. Yang mau otomatis otomatis aja. Tapi biasanya di CapCut kurang support juga bahasa Arab. Artinya ketika kita tulis bahasa Arab, nggak apa namanya, nggak tertulis dia ayatnya dengan rapi, berantakan. Tapi kalau misalnya otomatis bicara, apa namanya, ketika kita bicara, kemudian nanti ada teksnya keluar muncul-muncul dari CapCut itu bisa. Apa namanya, tingkat kerapiannya sudah 95% lah, 90-95% itu sudah rapi. Nih, nampak tampilan CapCut, Masih Canva ini. masih kan Pak ya? Gimana caranya? Susah juga. Nggak bisa nah, apa namanya, share screen dari HP.
Ada pertanyaan lain? Yang lain? Nah, Nasad, Anda ingin bertanya. Ya, silakan. Untuk bagaimana udah Anda tulis di apa tadi kan, Ustaz, di obrolan. Kalau untuk video, itu menggunakan Canva ini recommended nggak, Ustaz? Karena kalau dari edit gambar kan sudah nampak lebih simpel. Mungkin videonya mungkin bisa simpel juga kalau kita buat di Canva. Kalau recommendednya kalau di Canva dia bagus. Maksudnya sudah kalau di Canva sudah bagus. Tapi kalau kita mau yang lebih profesional, ya kita cari yang lebih bagus lagi gitu. Contoh misalnya di CapCut, CapCut kan bisa merapikan audionya, mengurangi suara kebisingan, kita efek-efek suaranya yang lain gitu. Tapi kalau misalnya ingin kita gabungkan ya sebenarnya bisa aja. Artinya visualnya kita buat di Canva, kemudian nanti audionya sudah kita rapikan gitu, sudah kita rapikan, kemudian nanti kita gabungkan di Canva itu bisa. Untuk Ustaz. Kalau recommendednya ya tergantung masing-masing sih, bagaimana mudahnya gitu. Kalau misalnya ada satu aplikasi yang sudah mencukupi, sudah lengkap semuanya, ya bagus itu aja gitu. Daripada kita banyak-banyak aplikasi buat pening gitu, HP pun gak kuat gitu. Untuk Ustaz, syukur. Allah khair. Oh iya tuh. Ada pertanyaan lain, Iva? Ustaz, mungkin satu lagi, Ustaz, pertanyaan, Ustaz. Ya, Ini masalah tentang Anda dengar tadi kan ada tentang algoritma. Itu cara memahami tentang algoritma untuk seluruh sosial media tuh itu dilihat dari mana ya, Ustaz? ngelihat aja dari ChatGPT. Maksudnya algoritma itu nggak terbaca. Artinya kadang setiap bulan berubah-berubah gitu, setiap tahun berubah-berubah algoritmanya gitu. Kadang misalnya kayak Instagram, mereka suka konten-konten yang foto aja, mereka suka konten-konten yang reels aja, ya kayak gitulah algoritma gitu. Artinya kita tinggal melihat akun kita di mana algoritmanya itu pas gitu. Apakah di poster, maka poster aja. Masa ketika kita posting poster, yo ini banyak yang melihat gitu. Berarti di sini cocoknya gitu. Ana posting video, oh ini banyak yang melihat, banyak yang share. Kayaknya di sini cocoknya gitu. Tinggal melihat itu aja gitu. Dan juga satu postingan kita itu menarik. Kemudian kalau bisa jam postingnya itu konsisten gitu. Misalnya kita posting jam 9, besoknya jam 9, besoknya lagi jam 9 gitu. Insya Allah mudah-mudahan dari situ bisa menaikkan akun kita dibaca dan dimasukkan ke pencarian di media sosial yang sedang kita rintis itu gitu. Misalnya di Instagram, nanti di pencarian juga akan lebih mudah muncul gitu. Nah, kelebihannya ketika sudah masuk ke pencarian itu apa namanya? Orang-orang akan mudah untuk melirik, oh ini bagus nih, mereka klik. Nah, dari situlah jadi akun kita akun yang terbaca dan bagus lah. Dipelajari aja dari Google atau dari mana gitu. Algoritma Instagram contoh kita buat ya. Algoritma Instagram 23 November 2025. Nah, saya ini pun sudah nah contohnya seperti ini gitu. Waktu tonton ya, khususnya di reels video semakin lama menonton maka semakin besar sinyal baik ini ya. Nah, artinya ketika kita buat reels maka buatlah reels yang bagus. Kan ada juga orang biasa sebutkan ada hook gitu seperti itu. 3 detik pertama. Artinya 3 detik pertama itu yang membuat orang menonton sampai sampai akhir. Nah, ketika dia tonton sampai akhir, maka misalnya Instagram akan
maka Instagram juga akan membaca bahwasanya konten ini banyak orang yang suka dan juga banyak orang yang ingin melihat konten ini. Konten ini dan akan disebar oleh Instagram ke mana-mana gitu. Bisa saja kita pelajari, kita riset, kayaknya ide Ana buat seperti inilah gitu. Tapi intinya fokus, satu fokus kemudian konsisten. Kadang kita semangatnya di awal aja gitu. Ah nggak ada yang nonton gitu, nggak ada yang lihat gitu. Nah padahal ketika kita mulai dari awal itu, inilah yang akan membangun portofolio kita gitu. Kita buat pertama sedikit yang lihat, kedua, ketiga, keempat, kelima. Yang penting konsisten aja setiap hari gitu. Konsisten terus menerus tepat waktu, waktunya yang sama gitu. Nah itu mudah-mudahan Rambat Laut insya Allah akan naik dia. Kontennya naik, kemudian akunnya juga naik, semuanya akan naik gitu. Seperti itu dasar. Oh, syukran Ustaz, jazakallah khair. Dan juga di YouTube juga banyak juga orang yang fokus-fokus mencari algoritma. Biasanya, Anda juga biasanya nunggu-nunggu itu juga dari apa namanya akun-akun YouTube yang mereka fokus di algoritma. Ya kita lihat juga dari situ gitu. Apa nih yang terbaru? Apa nih yang perlu kita buat? Oke, mungkin ada teman-teman lain yang bisa kita diskusikan. Tidak ada ya? Nah, di sini pun bisa kita buat-buat video, tambah lagi video yang lain. Izin Ustaz, Ya, Zat. kalau kita ingin bikin gambar bergerak di Canva bisa nggak? Gambar bergerak. Iya, misalnya ada kita bikin poster info kajian, tapi gambarnya itu bisa bergerak gitu, berapa detik gitu. Apa istilahnya itu ya? Lupa nah. Apa namanya itu? Ya gambarnya bergerak gitu, Ustaz. Kayak misalnya daun-daunnya bergerak gitu. Tapi dia gambar gitu. Bisa nggak di Yes. Canva ini? Di Canva bisa. Tinggal kita Apa buat namanya ya? animasi. Tinggal kita buat gini, animasi. Oh, ini tinggalin aja. More. Udah kan? Give. Nah, give. Ini udah nampak ini. Bikin give gitu, Ustaz. Mana, Ustaz? Yang mana? Nah, iya, misalnya gitu. Ya, tinggal ini aja kita pandai-pandai apa namanya? Apa namanya ini? Oh, Kacau ya. kan? Ah, ini kan udah Hmm, bergerak nih. Tinggal antum klik aja nih. Klik dulu teks yang antum mau buat bergerak, kemudian mm, masukkan ke animasi. hmm. Animasinya bisa seperti ini, gitu. Bisa ke kanan, bisa ke atas. Tapi, Tapi ini buatnya perlu waktu gitu, tapi perlu ini waktu. ini ini bukan video kan, saat ini maksudnya GIF, gambar yang bergerak loh, bukan bukan video kan. Kalau misalnya kita download ya jadi video, contoh misalnya. Nah, maksud anak tuh yang GIF saya.
yang GIF yang dia seperti kita kirim itu Eh, gerak gitu ya, gambarnya. ya ini semacam gift juga. Maksudnya kan durasinya nggak panjang dia. Durasinya cuma 3 detik, 2 detik gitu. Tapi dia model video kan, Tat? Maksudnya model video gimana tuh? Motion ya itulah. Ya kalau video kan jelas kita buka dulu nanti ada durasinya di bawahnya itu 3 detik. Tapi kalau GIF itu dia dia foto tapi bergerak gitu kan. Antum Itu membuat yang GIF gitu. disebutkan tuh. Nah, contoh gini. Jadi, Mungkin kayak stiker di WhatsApp itu yang bergerak-gerak itu dia. Iya, stiker tapi bukan stikernya. Kita buka di WA itu kan ada tuh. Di kan nah, stiker GIF. Nah, tuh GIF. Mungkin Anda bisa kirimkan nanti ya. Ini sekarang Anda kirim nih contohnya. tinggal kita tambah aja lah. Teleponnya. GIF gini kan. Nah, ini Anda kirim saja. Di grup mana Anda kirim? Grup nggak ada lagi. Nah, Selatif ngelihat nggak grup kita ini? Enggak ya. Yang mana itu? Coba. Ini udah nak kirim tapi di diskusi yayasan, diskusi dari yayasan. Oh, ingat lagi. Mungkin bisa diteruskan ke anu. Oh, ya. Sabar ya, reaksinya kan. Nah, itu udah kan. Siapa yang bisa meneruskan ini? Oh ini kan video tadi nih. Kalau misalnya gitu sama video yang kita buat tadi. Contoh yang ini. Hmm, mana sinyal lagi nih? Tuh, sinyal ini. Ah, tuh coba dikirim satu ke beliau. Sama saya David yang kirim. Ah, sama kan? Sama kan? Udah nak kirim ke Ustaz David. Udah nastar di grup diskusi itu. Oh, iya 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 iya. Konsepnya sama. Sama lah ya. Oke, mungkin ada yang lain kita diskusikan. Syukron saja. Yuk, apa? Wah, agak beda itu. Kalau misalnya yang tadi dikirim Raja itu, dia otomatis gerak sendiri dia. Iya makanya. Tapi nggak apa-apa lah. Sama aja itu. Kita download coba. Ada nggak GIF-nya? Nah, ini tinggal ini GIF. Kok semua? Tinggal apa namanya? Udah dibuat sama apa itu? Udah dibuat ya File, berarti. tinggal filenya aja gitu. File yang kita buat aja.
Maksudnya kita mau GIF, mau JPEG, mau SVG, video atau PPT gitu. Bisa, Oh tinggal iya. ini Iya, GIF. Sat. Udah, Sat. Ini kita download GIF-nya. Iya, iya, iya. Ada tinggal kita lagi mau download filenya apa gitu. Apakah filenya PNG, JPG, atau PDF, atau Word, atau apa gitu. Ya sebenarnya sama aja, tinggal tinggal di posting. Tahu, 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 tahu. Kalau lagi mengunduh, lama juga. Oke, yang lain ada sembari menunggu ini mengunduh. Tapi lama juga ya. Ada yang lain pertanyaan? Nah itu GIF yang sudah bisa dikirimkan ya? Sebenarnya sama aja, udah GIF juga ada. Coba dikirim ke grup diskusi. Udah sama kan GIF? Udah sama, Sat. Sama, Sat. Sama, Sat. Nah, ada tinggal tinggal itu aja apa namanya file yang ingin kita jadikan apa. Caranya di unduhan ini, kemudian pilih jenis file. GIF PPT, coba ada. Ada yang lain lagi? Di sini banyak sebenarnya. Tinggal kita pandai-pandai lagi nih. Baik, ada pertanyaan yang lain dari Estetiza? Yang lebih keren lah.
Ada pertanyaan, nggak ada pertanyaan lagi nih? Atau misalnya gini, atau misalnya gini kan, ini adalah template kita. Kemudian kita buat ini yang punya tautan, kemudian dan edit. Nah, jadi semuanya bisa masuk ke template ini. Sama-sama ngerjain di satu template ini bisa gitu. Misalnya ngerjain ini, untuk ngerjain logonya ya, untuk ngerjain ini gitu. Bisa. Seperti tadi. Contoh misalnya yang punya tautan, kemudian edit, kemudian salin. Kemudian bisa kita kirimkan misalnya ke grup kan. Misalnya kita masukkan ke grup. Nah, kemudian kita masuk. Coba dikirimkan ada dana kirim di Japri. Nah, coba asatidnya masuk ke dalam. Bisa aja, artinya bisa kerjasama dalam membuat sebuah project gitu. Artinya misalnya projectnya membuat poster dakwah 5 biji gitu, 5 poster, 5 poster. Nah ini kita lihat kan sudah dimasuk nih. Ada harimau, ada babi hutan, siapa nih? Nah jadi yang lain pun bisa ngedit gitu, bisa sama-sama mengedit apa yang ada di dalam, bisa sama-sama ngedit gitu. Mau dibuatnya kayak mana? Oh, Hana kayaknya nggak suka ini, dihapus. Hana mau tambah ini, tinggal tambah gitu. Ada nggak set Canva Pro yang patungan bayarnya? Kalau Canva, kalau anak Canva Edu nih, Set. Kalau punya anak Canva Edu, Canva Edu, alhamdulillah dari mana tuh? Pesantren Ibnu Katsir. Jadi Canva Edu bisa masuk. Kalau misalnya Canva Pro yang mungkin inilah mudir kafalah duat beli satu akun untuk semua orang gitu. Untuk semua orang masuk ke dalam akun itu. Nah, jadi lebih mantap dia, fasilitas yang lebih lengkap, bisa digunakan seluruhnya, dan juga bisa berkarya masing-masing gitu. Nah, di sini bisa buat apa, tambah catatan, ini kurang bagus. Misalnya bisa rapat juga di sini, bisa rapat, bisa diskusi dari Canva yang kita punya. Ada lagi mau didiskusikan? Kalau tidak ada, gimana salah satu? Kalau nggak ada tutup. Apa bisa Rizwan nih? Baik, setidak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, jika memang tidak ada lagi pertanyaan dan materi sudah disampaikan oleh Ustaz Latif,
Mungkin untuk materi kita cukupkan sampai di sini, dan ini free konsultasinya berapa bulan, Ustaz? Beri konsultasi. Ya. Ya, selama Anda masih hidup ya tanya aja. Oh, tahu, Masya Allah. Jadi ini ada peluang ya, Ustaz Riza, yang nanti mau konsultasi, silahkan untuk eh, langsung kepada Ustaz Latif, dan bisa juga nanti kontak beliau, ada yang bagikan. Taib, mungkin Asatidzah, kita ucapkan jazakumullah khair jazak kepada Ustaz Latif pertama, karena sudah memberikan materi yang Masya Allah tadi disampaikan oleh daging semua ya. Mudah-mudahan nanti penggunaan aplikasi ini bisa eh, mengembangkan dakwah kita lagi di lapangan, dan semoga bisa memberikan istifadah yang lebih banyak lagi ke tengah umat. Dan untuk Ustaz Latif, semoga ini menjadi amal jariah bagi beliau, yang akan menjadi pemberat timbangan kebaikan beliau kelak di yaumul qiyamah. Taib, Setiza, terakhir kita di sesi foto ya. Silakan dihidupkan kameranya, karena kalau nggak ada foto, nggak sempurna ya, makan tak pakai garam. Anda nggak bisa ngambil foto, tolong Ustaz Hasan atau Ustaz Fadil untuk ambil rekomendasi. Semua nampakkan gigi ya. Ya, saya Imam Maulid. Mat. Tariswan. Itu siapa tuh paling jihan itu? Kibar paling atas tuh. Ustaz Hasan, fadhol Ustaz. Khud surah Ustaz. Ini Ustaz Hasan. Ustaz David, HP-nya lagi mati. Allah, Ustaz Malim. Ustaz Fadil, aina Ustaz Fadil? Khud surah Ustaz. Kok masuk Ustaz Indra aktifkan itu? semua kameranya dulu, apanya, videonya. Set. Gambar pertama udah semua ini ya, senyum sedikit. Senyum dulu, senyum. Nampakkan giginya. Nampakkan giginya ya. Senyum Baru pagi. Oke, satu, senyum-senyum. Nampakkan giginya ya. Satu, dua, tiga. Baik. Gambar kedua. Ini banyak yang belum aktif nih, apanya? Kenapa belum nih? Videonya. Azwan Ali, Ustaz Sufriyadi, Ustaz Akmal Faiza, Muhammad Fauzan, Ilham Khair, Masya Allah. Mustahil Rahasia. belum aktif nih. Oke, walaupun begitu ya kan, daripada nggak sama sekali, senyum dulu. Kita ambil lembaran kedua, Yang paling tua. nampakkan giginya ya. Salah. Satu. Memang ini dai-dai nggak pakai low B atau PC ini sama soal. Aman itu. Pakai. Baik, Ya, bersama satu, Lim. dua, tiga. Senyum. Bud, senyum Bud. Oke, Sariswan senyum sedikit. Jangan awal kali. Nah. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Silakan Ustaz David Siapa? ditutup. Munafik? Baik, karena Ustaz David kayaknya sudah duluan ya, mendahului kita. Mudah-mudahan kita juga mengikuti jejak beliau. Beda Ustaz. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.